pemirsa Sobat Tempo, apa kabar ya hari ini? Apakah kalian sudah ngopi? Wah, ya karena kita ketemu lagi di program kesayangan kita, Ngopi Sore Ngobrol Inspirasi Sore-sore bersama Tempo. Dan tentunya barengan aku, Dea Yujian yang akan memandu acara ini kurang lebih ya 1 jam ke depan lah ya. Insya Allah berfaedah pokoknya obrolannya. Oke, nah benar banget ya, acara ini bisa banget kalian saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Tempo Media, kemudian juga di Facebook Tempo Media yang akan diadakan setiap akhir pekan untuk menemani weekend kamu dengan obrolan-obrolan yang berkualitas, terus kemudian juga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, hari ini tuh spesial banget, aku pakai kaos Tempo 51 tahun, wah kenapa nih? Apa nih yang spesial hari ini kan? Ya ngomongin soal Tempo, kita akan cerita tentang upaya Tempo yang bertahan dari disrupsi media digital, begitu ya, dengan melakukan berbagai inovasi. Bertransformasi ke platform digital ini, produk jurnalisme multimedia sudah menjadi sebuah keharusan. Nah, setelah sebelumnya nih guys ada produk fotografi gitu ya, sekarang tuh kita sedang mengembangkan video dan juga podcast, benar banget. Lalu bagaimanakah kira-kira cerita membangun sistem dari nol untuk menghasilkan jurnalisme digital? Kemudian seperti apa ya pengalaman adaptasi storytelling dari medium cetak nih yang sebelumnya dulu berkibar adalah cetak, tapi sekarang bergeser ke platform audio dan juga visual. Nanti kita akan ngobrol seru banget, tapi sebelum saya perkenalkan siapa aja narasumber istimewa sore hari ini, yuk kita nonton bareng-bareng video berikut ini. Berbagai tantangan hadir di era industri media 4.0. Tempo bertahan dari disrupsi media dengan melakukan berbagai inovasi. Bertransformasi ke platform digital, produk jurnalisme multimedia sudah menjadi keharusan. Fotografi. Video. Dan podcast. Hadir untuk menjawab kebutuhan para pecinta Tempo. Informasi menjadi lebih kaya dengan audio dan visual. Cerita menjadi lebih hidup dengan sentuhan multimedia. Bagaimana Tempo membangun sistem baru produksi berita untuk bertransformasi menjadi jurnalisme digital? Seperti apa adaptasi storytelling dari medium cetak ke audio visual? Simak obrolan berikut ini sampai tuntas. Yes guys, hari ini sudah hadir bersama aku secara virtual ya, undangan-undangan spesial, ada 4 orang narasumber yang nanti akan bercerita tentang nggak cuma pengetahuan mereka tapi juga akan sharing tentang pengalaman di dunia multimedia karena kita sedang membahas tema multimedia, inovasi jurnalisme di era digital. Saya akan sapa satu persatu, yang pertama nih ada spesial banget ya, Mbak Nana Rizky, Kepala Multimedia Tempo. Halo Mbak Nana, selamat sore. Halo Jihan, selamat sore. Oke, selamat sore. Gimana kabarnya Mbak Nana? Kabar baik dan ya di sela-sela deadline tapi tetap biar bisa ngopi sore sama Jihan dan kawan-kawan semua. Banget. Thank you banget Mbak Nana sudah gabung ya. Terus kemudian ada juga Bang Subekti Kasdan, seorang fotografer Tempo. Halo Bang Bekti, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Jihan. Baik, asik sudah gabung hari ini. Lagi di mana nih Bang? Lagi di rumah Mbak. Lagi di rumah, asik siap. Kita tunggu cerita-ceritanya ntar ya. Aku akan undang lagi ada Bang Harvin Naksyabandi, seorang produser video Tempo. Halo Bang Harvin. Halo Mbak. Hai, wah seneng banget gabung hari ini. Oke, dan yang terakhir ada Bang Erdi Kusuma, produser podcast Tempo. Halo Bang. Halo Jihan. Wah, hai, selamat sore. Kita sama nih Jihan. Oh iya benar juga ya. Ya kurang tulisan Tempo aja ya. Oke. Nah tapi Mbak Nana, Bang Bekti, Bang Harvin dan juga Bang Erdi, kita nanti akan ngobrol. Cuman sebelum itu kita akan saksikan bareng satu ini yang mau lewat.
Oke, seru-seru banget. Tadi kenalan sama ada Mbak Nana, Bang Bakti, Bang Harvin, dan juga Bang Erdi. Nah, kita akan masuk ke ruang diskusinya sekarang. Aku akan ke Mbak Nana dulu kayaknya. Aku ingin Mbak Nana cerita gitu ya tentang pengalaman ketika pertama kali gabung di Tempo, kapan, terus kemudian saat itu tuh gimana sih kondisi digitalisasi Tempo, dan kira-kira job desk apa aja yang pertama kali Tempo berikan kepada seorang Nana Rizky. Wah, Jihan, kalau ngomongin pertama kali kapan bergabung di Tempo, itu rasanya jadi ingat lagi ya pertama kali bisa bergabung di media cetak terkemuka begitu, media favorit saya sejak kecil ini gitu. Itu tahun 2018 bulan Maret. Jadi ini bulan Maret 2022, maka saya udah 4 tahun nih di Wah, Tempo mulai bulan mantap. ini gitu. Jadi pada saat Maret 2018 itu saya masuk di Tempo dan pada saat itu pemimpin redaksinya masih Bli Komang dan beliau bersama dengan Pak Torik Hadad juga memberikan brief ya, semacam bahwa Tempo mulai tahun itu sudah mulai akan bertransformasi ke era digital, di mana arahnya itu nanti ke subscribers ataupun iklannya dari pembaca begitu ya. Jadi itu sudah tidak akan ada lagi platform cetak dan keuntungan dari oplah gitu. Dan dengan demikian maka Tempo itu akan butuh video, butuh sentuhan multimedia untuk video-videonya begitu. Nah, pada saat itu terus terang beban yang cukup berat buat saya untuk melakukan ibaratnya itu babat alas begitu ya. Sebuah media cetak begitu ya, yang tentu saja kulturnya sangat berbeda dengan multimedia. Bagaimana akan membuat video untuk sebuah media yang tradisinya untuk artikel ataupun karya-karya tertulis begitu. Tapi 1 minggu atau sekitar 2 minggu saya di Tempo, saya diminta untuk melakukan analisis SWOT begitu, mengakses assessment apa saja yang bisa dilakukan, inovasi apa saja yang bisa dikolaborasikan dengan redaksi, dan juga apa saja sih yang dibutuhkan, sesimpel alat-alat yang mau dibeli buat pertama kali ada multimedia itu apa aja begitu. Jadi itu yang pertama kali saya lakukan pada saat 2018, dan setelah 2 minggu itu saya harus mempresentasikan ide dan gagasan saya untuk strategi membangun multimedia mulai dari tim dan juga alat dan juga program-programnya itu di depan almarhum Torik Hadad. Beliau sangat berkomitmen sekali untuk membangun Tempo yang ramah dan adaptif teknologi dan digital begitu, sehingga aset-aset video dan juga sosial media betul-betul mulai dirintis pada tahun 2018 tersebut, Jihan. Baik, baik. Oke. Nah, tadi ngomongin soal babat alas nih Mbak Nana. Wah, ini pekerjaan seorang pionir gitu ya. Keren banget. Tapi aku dapat informasi bahwa Mbak Nana ini sebenarnya punya latar belakang di jurnalisme televisi gitu ya. Kemudian sekarang beralih ke media cetak yang sekarang kemudian bertransformasi ke digital. Nah, apa dong kalau gitu perbedaan yang paling mendasar kali ya dari dunia televisi kemudian sekarang di dunia digital? Apa yang dialami sama Mbak Nana? Iya, Jihan, sama ya seperti Jihan, kita berdua adalah sama-sama jurnalis televisi begitu. Kemudian sekarang jadi jurnalis multimedia di media digital begitu, media cetak yang bertransformasi ke digital. Nah, itu sebetulnya sejujurnya saya sangat cukup jet lag begitu, berpindah dari industri televisi ke industri media lainnya begitu, di mana saya sudah 8 tahun pada saat itu di televisi dan sekarang dunianya sama sekali berbeda begitu ya. Perbedaannya apa saja? Perbedaannya dari readers atau audiensnya sendiri begitu. Dari audiensnya sendiri, kalau di TV orang pada nonton lewat layar kaca sambil bercengkrama dengan keluarga, di sana bisa ganti-ganti channel begitu, tapi audiensnya juga sangat luas begitu ya, A, B, C itu semua ada gitu. Tapi kalau di dunia digital audiensnya lebih abu-abu lagi begitu.
Dan kebanyakan juga mereka adalah digital native. Jadi mereka nggak loyal terhadap satu brand. Jadi misalnya Jihan, saya dan teman-teman ketika scroll YouTube ataupun Instagram, tentu saja semuanya dilihat tapi cuma sekilas begitu. Nah, disitulah tantangannya kalau bikin konten di dunia digital begitu. Kita nggak kayak misalnya televisi yang misalnya ada satu program berita di televisi yang sangat reguler begitu ya, di berita pagi atau berita siang, berita malam gitu, biasanya orang udah mantengin program tersebut dengan konsisten begitu dan dengan loyal penontonnya. Tapi kalau di dunia digital tuh kita saingannya sama orang-orang yang bisa bikin konten dimanapun, kapanpun begitu. Betul, itu betul banget. Jurnalismenya itu betul-betul harus bersaing di era disrupsi. Dan perbedaan yang lainnya adalah dari sisi produksi tentu saja. Televisi memiliki infrastruktur dan manpower yang sangat besar, teknologi yang sangat lengkap. Namun di DNA-nya dari digital jurnalisme sendiri adalah hal yang sangat simpel, kemudian juga tampilannya juga harus ramah ke anak muda, di mana milenial dan Gen Z menjadi sumber audiens utama, dan dari segi visual juga sangat jauh berbeda dari pengemasannya gitu sih Jihan. Apalagi ya ketika kita kolaborasi sama media begitu, media cetak yang mau bikin video begitu, itu kekuatannya ya harus ada mobile journalism dan yang lain-lain, itu yang pada saat itu ingin dibangun begitu sih Jihan. Menantang banget ya. Tapi Mbak sebagai divisi yang baru banget lahir gitu katakanlah ya, apa aja tanggung jawab divisi ini secara general, terus kemudian target-target yang diberikan oleh perusahaan, kira-kira apa aja tuh? Oke, jadi target-targetnya tuh bertahap ya. Sebetulnya kalau di tahap awal betul-betul baru memulai atau membangun sistemnya dulu begitu. Tahap yang pertama targetnya adalah Nana, kamu gimana caranya kamu rekrut ataupun kamu bikin tim yang bisa mensukseskan ataupun membangun landasan multimedia di Tempo. Memang pada saat itu udah ada tim 3 orang ya di multimedia, di tim video begitu ada 3 orang, meskipun lebih banyak berkaitan dengan video harian, motion atau video motion, foto motion begitu ya, yang tetap running setiap hari gitu. Namun belum ada video yang melakukan liputan langsung, kemudian program-program yang ada di YouTube dan yang lain-lain karena belum ada manpower-nya nih. Jadi saat itu targetnya adalah membentuk tim, membangun struktur organisasinya dulu. Kita menjaring broadcast jurnalis dari berbagai macam tempat di Indonesia yang bertalenta yang mau bergabung sama-sama dengan Tempo begitu. Dan di tahun pertama yang awalnya hanya saya, kemudian 4 video jurnalis yang lain, ya jadi kayak berempat begitu, lama-lama semakin banyak gitu ya dari tahun ke tahun karena berkembang organisasinya. Jadi pertama tuh di tahun pertama targetnya adalah mengembangkan organisasi. Kemudian di tahun kedua udah mulai tuh dituntut menaikkan subscribers di channel YouTube Tempo.co. Tentu saja bekerja sama dengan tim audience development atau tim sosmed. YouTube yang awalnya hanya 100.000 subscribers sekarang bisa menjadi 191.000 subscribers. Itu salah satu target yang diberikan kepada tim multimedia. Dan kemudian target yang ketiga dan ini menjadi jangka panjang adalah multimedia mampu menarik perhatian para calon pelanggan pembaca digital yang diberikan eksklusif video-video bagus, video-video berkualitas di aplikasi Tempo Digital. Begitu, Jihan. Wow, ini benar-benar, ceritanya ternyata begitu. Aku juga baru tahu nih Mbak Nana. Oke, baik. Dari Mbak Nana aku akan geser ke Bang Harvin ya. Nih Bang Harvin nih produser videonya Tempo, khususnya investigasi gitu. Mungkin boleh juga cerita singkat kali deh Bang tentang sejak kapan gabung di Tempo dan pada saat itu posisi dan tanggung jawab apa yang diberikan pertama kali. Ya, terima kasih Jihan. Saya gabung di Tempo itu di awal pandemi. Sama seperti
Jihan dan tadi Nana gitu ya. Eh, Background saya ini juga kan sama ya sebagai jurnalis televisi. Pada saat itu sangat mantap dan yakin gitu ketika bisa bergabung, mempunyai kesempatan bergabung dengan Tempo, itu sesuatu yang membuat saya bersyukur sih, intinya gitu, bersyukur. Karena 13 tahun sebelumnya menjadi jurnalis televisi dan punya kesempatan menjadi jurnalis Tempo yang kedepannya memang akan menggarap jurnalis digital gitu kan, dan menghadapi era digital tentunya kan. Tapi selain itu kebanggaan juga sih sebenarnya dalam pribadi saya ketika bergabung dengan Tempo itu. Jadi Jan, saya ini anak tukang koran. Oh, Saya itu tukang koran dan agen koran di baik. di daerah Bogor Barat. Ingat sekali ketika itu bapak saya itu yang disuka sama dia itu adalah yang pertama Kompas dan Tempo gitu. Dan alhamdulillah lah saya sudah bisa bekerja gitu kan di media yang almarhum bapak saya suka gitu kan. Dan saat ini saya di Tempo gitu kan. Jadi seperti itu gambarannya. Dan apa sih target ketika saya diminta oleh pimpinan di Tempo untuk Bergabung di Tempo itu adalah bagaimana membuat produk-produk video investigasi. Yang perlu kita tahu, Jihan juga tahu dan teman-teman mungkin tahu gitu kan, bahwa Tempo ini kan dikenal dengan liputan investigasinya yang luar biasa ya. Dari awal saya menjadi jurnalis pun ya karya-karya Tempo yang menjadi yang menjadi rekomendasi kadang-kadang, atau ya saya melihat tulisan-tulisan teman-teman Tempo, senior-senior Tempo juga luar biasa ya, dalamnya gitu kan. Nah, ketika saya bergabung di Tempo, nah arahnya adalah bagaimana memvisualkan, bagaimana liputan-liputan investigasi Tempo yang berupa tulisan itu bisa kita visualkan. Seperti itu sih awalnya. Oke, nah ngomongin soal tadi ya, berarti memindahkan karakteristik utama Tempo sebagai media investigasi dari cetak ke audiovisual. Nah itu tantangannya apa tuh Bang? Kan bisa dibilang Bang Arfin berarti juga orang pertama yang membuat landasan tadi ya, investigasi di Tempo dalam bentuk audiovisual. Nah itu apa aja tuh yang jadi cerita seru tantangannya? Tantangannya sebenarnya ya sama aja, tapi yang lebih berat di Tempo itu tantangannya adalah karena nggak semua whistleblower, nggak semua narasumber utama itu bisa atau mau divisualkan. Karena kita kan berbicara visual kan, kita kan berbicara visual. Ketika dia mau berbagi informasi berupa tulisan misalnya, tapi ketika dia mau di syuting lah, anggap itu ya, divisualkan bagaimana praktiknya misalnya gitu kan, atau bagaimana prosesnya dia bercerita, tapi kita pendekatannya melakukan reportase visual misalnya. Nah itu terkadang si narasumber itu tidak mau atau ketakutan gitu kan. Nah itu tantangan buat kita gitu kan. Tapi itu bukan menjadi bukan menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi mundur atau tidak semangat gitu ya. Tapi kita harus terus berusaha untuk bagaimana visual investigasi atau konten video yang bisa memperkuat tadi data investigasi itu kita dapat. Seperti contoh video ini ya, saya boleh nggak nunjukin satu video? Oh boleh. Video apa nih Bang? Yang eksklusif soal korupsi, dugaan korupsi alat pendeteksi COVID yang pernah kita tahu. Oke, akan kita putar ya. Tekan dulu ya. Oke, kita akan saksikan sama-sama sebentar. Enggak merek sensor ya? Oh iya sensor. Ada banyak Pak? Nggak banyak sih, Banyak, udah tinggal akhir-akhir tinggal 3.000-an. Yang kemarin kado luar itu ada nggak? Yang dikirim dari rumah sakit itu Ada, yang mana coba? itu PCR. PCR ada? Boleh lihat? Kayak gimana? Nggak boleh. Itu ya Berarti sini tinggal segini aja? Nggak ada lagi? RCM yang pulangnya ini. Oh itu RCM?
nggak banyak sih. Ada waktu itu kan 500.000. Bahkan 500.000. 1 juta atau berapa? Kalau satu gua 1 jutaan. Oh, kembali yang ini. Kembali yang RCM ini. Baik. Itu salah satu video yang memang itu kerja tim di kita di Tempo. Bagaimana sih ketika ada satu fakta, kita mendapatkan sebuah informasi fakta bahwa ada satu data lah ya, data itu kita ada satu barang gitu lah yang memang diduga masih ada tersimpan gitu. Otomatis kan namanya visual itu kan sangat susah ya Jian ya. Nggak bisa orang mempercayai kita ketika kita masuk sebuah lokasi di mana itu tertutup gitu kan, itu mungkin akan sangat sulit gitu kan. Tapi apalagi bawa kamera gitu ya. Apalagi bawa kamera gitu. Tapi berkat kerja tim dan alhamdulillah Tempo bisa menghadirkan sebuah fakta yang memang menjadi hal penting dalam sebuah liputan yang kita sajikan. Itu seperti itu contohnya aja. Baik. Nanti aku akan tanya-tanya lagi ya ke Bang Arvin. Setelah ini aku akan ke Bang Erdi, cuman ke Bang Bekti dulu kayak ini tentang fotografi ya. Bang Bekti, mungkin boleh sharing dulu juga, kenapa sih waktu itu pengen jadi jurnalis foto di Tempo lagi gitu? Gimana? Halo, selamat sore Mbak. Iya, silakan Bang Bekti. Saya kenal jurnalis foto jurnalis itu sebenarnya dari awal kuliah. Jadi 97 itu kan demo-demo kan. Demo 97 98 saya demen ikut demo terus mulai kenal tentang fotografi jurnalistik di situ. Nah, terus 2001 Tempo kan mulai terbit tuh koran Temponya ya. Jadi saya mulai masuk ke koran Tempo, tapi awalnya saya magang tuh di koran Tempo. Nah, pernah magang dulu. Iya, 3 bulan. Jadi kurang lebih 3 bulan saya magang, ditawarin jadi karyawan, cuma minimal kan S1 di Tempo kan. Jadi saya mundur dulu, nyelesain kuliah, tapi saya sempat kerja di media lain, pernah juga di TV jadi kameramen, tapi nggak lama terus. Nah 2009 baru saya balik lagi ke Tempo, ditawarin lagi ketemu sama senior saya lagi motret di lapangan, mau balik lagi nggak ke Tempo? Oh ya boleh, proses lagi dari awal, psikotes segala macam, tes. 2010 saya mulai jadi karyawan tetap kayak gitu. Sampai sekarang. Baik, panjang perjalanannya loh. Panjang. Oke. Dari magang. Iya. Bang Muti, terus kemudian sejak Tempo berdiri ini kan emang fotografi itu sudah jadi perhatian begitu ya. Dan kemudian menjadi salah satu pionir juga untuk fotografi jurnalistik. Tapi mungkin boleh juga dijelasin Bang soal apa sebenarnya fotografi jurnalistik itu, terus apa yang membedakan dengan genre foto yang lain? Kalau foto jurnalistik kan dia lebih kepada menyampaikan nilai-nilai berita ya, kecepatannya, terus nggak ada rekayasa, 5W 1H, terus ada caption, ada berita-berita pendukungnya gitu. Kalau genre-genre yang lain kan mungkin lebih kepada sebatas dokumentasi, terus untuk kepentingan pribadi kayak gitu. Tapi kan kalau di foto jurnalistik itu juga kan ada bagian-bagiannya kan, ada foto sport, foto sport news, foto hard news kayak gitu yang tetap masuk di bagian tentang foto jurnalistik. Mungkin perbedaannya adalah untuk kepentingan foto jurnalistik lebih kepada kepentingan berita, bukan untuk kepada sebatas dokumentasi aja gitu. Oh, bahkan fotografi itu juga punya 5W 1H ya Bang? Kalau untuk fotografi jurnalistik itu wajib ada 5W 1H-nya. Jadi kapan kita buat, kapan kita foto, di mana, terus peristiwanya apa, di mana lokasinya, itu emang harus udah syarat mutlak untuk sebuah foto jurnalistik. Kalau untuk foto feature, story foto jurnalistik dia lebih dalam lagi, dia harus lebih bercerita lagi foto-fotonya kayak gitu. Tadi yang ditunjukkan di layar itu berarti karya-karya Bang Bekti selama di Tempo itu ya? Iya. Oke, baik. Nah, nanti kita akan cerita lagi sama Bang Bekti, tapi aku akan ke Bli Erdi terlebih dahulu. Bli Erdi, halo,
Mungkin juga boleh sharing singkat deh tentang sejak kapan gabung di podcast Tempo ini. Terus podcast ini kan memang hal yang sangat baru lah untuk Tempo gitu ya. Di luar sana tuh ada banyak banget konten-konten video yang lagi hype abis gitu ya, meledak-ledak gitu kan. Nah, kenapa terus kemudian Tempo ini malah tertarik untuk menggarap podcast juga? Iya, Jihan, terima kasih. Jadi aku itu sebenarnya bergabung di podcast Tempo itu kurang lebih berbarengan ya, berdekatan dengan terbentuknya divisi multimedia gitu. Kemudian setelah terbentuknya divisi multimedia, muncul ide untuk mengembangkan podcast Tempo itu kurang lebih di akhir 2019. Jadi kalau aku baru gabung untuk baru banget gitu, waktu itu sebelumnya ya Tempo belum punya podcast gitu kan, dan aku baru bergabung di akhir 2019 itu. Jadi tapi sebelumnya sebenarnya saya juga pernah untuk jadi reporter, kemudian pernah juga jadi videographer, kemudian sebelum ke podcast di kreatif dulu. Jadi di kreatif lumayan sih, ada tiga tahunan gitu, kemudian baru bergabung di podcast Tempo gitu. Itu karena apa ya, itu sebenarnya dari basic saya sebenarnya lebih banyak juga di video ya, dan karena belakangan juga banyak mengurus video kreatif gitu. Kemudian ada tawaran masuk untuk mengisi podcast Tempo yang waktu itu memang belum ada gitu. Jadi memang waktu itu sempat ada keraguan sih, ini podcast gitu kan, karena podcast orang mungkin taunya ya produk audio gitu, ini dari video, kemudian dari audio gitu, ini videonya nggak ada gitu. Terus gimana ya gitu, jadi sempat mikir lumayan juga, butuh waktu untuk memikirkan itu, tapi setelah riset gitu dengan saat jeda waktu memikirkan itu kita sambil riset juga gitu, dan akhirnya benar, karena kalau di kreatif pun sebenarnya kita udah dikenalkan secara ini ya, tren-tren digital, kemudian memanfaatkan platform digital untuk bikin konten gitu kan. Habis itu kita riset lah soal podcast gitu. Ternyata di 2019 itu ada yang menarik bahwa tren untuk podcast itu tumbuh pesat gitu. Dan itu jadi bikin wow gitu. Karena sebelumnya saya di video pernah, kemudian di kreatif pernah, garap video untuk online juga udah pernah. Yang belum ini adalah produk audio gitu. Kalau aku bergabung di sini, mungkin aku akan jadi kayak whole package ya. Jadi package-nya tuh kayak kan semakin lengkap gitu. Udah pernah video, kreatif, online, kemudian sekarang ke audio gitu. Dan akhirnya dengan pengalaman di sebelumnya itulah kita coba untuk menerapkannya di podcast Tempo gitu. Dan di awal sebenarnya mungkin untuk di Indonesia ya, jadi karena baru belakangan nih orang taunya podcast itu ya podcastnya Deddy Corbuzier gitu, dengan video, dengan mic, dan munculnya di YouTube, ya kan? Iya, itu benar banget. Tapi sebenarnya podcast itu kan jauh dari, sebelum itu pun podcast sudah ada, dan memang core-nya itu adalah, intinya itu ada di audio gitu. Jadi yang belakangan ini sebenarnya mungkin orangnya baru taunya tuh ya karena kebetulan orang Indonesia lebih suka nonton ya dibanding dengerin podcast. Tapi kalau di luar sana sebenarnya podcast udah dari lama banget kan, udah booming banget gitu. Itu challenge juga sih untuk mengubah itu gitu. Oke. Nah, ketika awal-awal itu ya, program apa sih kemudian yang menjadi debutnya dari podcastnya Tempo, terus gimana tuh jalannya, prosesnya sampai program itu jadi? Sebenarnya kalau sekarang ceritain jadi kelihatannya seperti mudah banget gitu ya. Jadi aku gabung mungkin sekitar bulan Agustus 2019 itu itu divisinya belum ada kan. Jadi kita baru gabung dan sempat juga ada dulu teman juga yang gabung yang udah sebelumnya punya podcast, cuman kalau di Tempo kan mungkin orangnya mindsetnya adalah podcast ya berbasis berita gitu kan, berbasis jurnalisme. Tapi kalau dia lebih idenya podcast yang diangkat lebih soft gitu tema-temanya. Jadi disitulah area terbentuk bagaimana caranya mengelaborasi ide ini supaya produk-produk Tempo ini bisa didengarkan juga secara audio gitu. Dan disitulah sebenarnya ada unsur kreatifnya.
Nah, itu penggodokannya cukup lama tuh, Jihan. Dan sebelum produksi kan pasti apa dulu yang kita perlu siapkan gitu kan? Infrastruktur kan? Kita Iya, di awal itu nggak ada infrastruktur untuk podcast gitu. Kalau video, fotografi mungkin sudah ada gitu. Kita sama sekali nggak ada. Akhirnya benar-benar nyusun dari awal. Sebenarnya requirement untuk produksi podcast itu apa sih? Jadi kita akhirnya berkunjung ke mungkin yang udah duluan produksi podcast gitu kan, ke beberapa juga seperti kita sempat kunjungan juga ke kantor berita radio KBR untuk melihat bagaimana, karena mereka kan basisnya radio dan juga lebih dulu beralih ke podcast ya untuk placementnya di Spotify dan kawan-kawannya gitu. Dan akhirnya ya risetnya itu lumayan sih, ada sekitar 3 bulan gitu. Dan kebetulan dulunya itu kita memulai dengan yang paling memungkinkan adalah membuat konten editorial. Karena ya sebelumnya itu sebenarnya sudah ada berkolaborasi dengan KBR juga, namanya ngobrol opini. Gitu. Mirip nih sama program ini ya. Iya, Tempo itu suka banget ngopi loh, makanya programnya semua kan ngopi kan. Jadi sebenarnya udah ada dari dulu tuh, ngopi. Dan akhirnya dari situlah digodok idenya, dan akhirnya keluar dengan kita rebrand gitu editorialnya supaya lebih mudah lagi, karena ternyata target audiensnya kita ubah. Yang dulu Tempo dikenal sebagai usia-usia yang lebih matang lah ya, mungkin 27 tahun ke atas gitu, 35 tahun gitu. Kita lebih dekatkan lagi karena demografi untuk podcast sendiri ternyata lebih muda gitu. Mungkin banyak 18 tahun kisaran segitu gitu. Kemudian muncullah akhirnya program perdana namanya Apa Kata Tempo. Gitu, itu program editorial kita. Wow, Apa Kata Tempo, luar biasa sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada, iya. Yoi. Oke Bang, tahan dulu Bang, nanti kita akan cerita lagi di segmen selanjutnya ya. Dan teman-teman, aku nggak bosan-bosannya ngingetin gitu ya, bahwa buat kalian yang punya pertanyaan silahkan banget untuk diketik pada kolom komen di YouTube atau Facebook Tempo di mana tempat kalian nonton sekarang. Karena nanti bagi pertanyaan terbaik akan mendapatkan free langganan Tempo Digital Platinum selama 3 bulan, dan juga pertanyaan-pertanyaan kalian akan dijawab di segmen terakhir oleh teman-teman narasumber yang sudah hadir hari ini. Oke, kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Yes, kita jumpa lagi masih di Ngopi Sore bersama Jihan di sini, dan aku akan kembali ke obrolan tadi ya tentang multimedia gitu ya, ada di Tempo. Aku akan kembali ke Mbak Nana, dan Mbak Nana boleh dilanjutkan ceritanya gitu ya, sejak multimedia berdiri sampai sekarang, bagaimana progres yang sudah dicapai, apa saja achievement yang sudah dibuat oleh tim, dan kolaborasi-kolaborasi apa aja sih yang sudah berhasil dilakukan sampai sekarang? Ya, terima kasih Jihan. Salah satu selain achievement, salah satu milestone ataupun pencapaian secara proses itu juga sangat patut kita hargai ya sebetulnya. Salah satunya 3 kawan kita yang hari ini bergabung dan ngobrol bareng kita ada. Kalau Bang Bekti udah ada jauh senior banget, jauh sebelum saya ada begitu ya, karena
foto sudah ada duluan daripada yang lainnya. Tapi salah satu pencapaian multimedia mungkin di 1 tahun atau 2 tahun pertama adalah kita berhasil memiliki tim yang cukup ideal begitu ya. Ada Harvin yang kuat di jurnalisme investigasi, kemudian ada Erdi yang merebranding podcast editorial Tempo, dan sampai sekarang bikin akhirnya ada 3 produk podcast Tempo begitu. Yang awalnya sendirian aja dan cuma 1 produk, itu 1 program, sekarang bisa jadi 3 program. Dan hebatnya adalah di Tempo juga semuanya bertahap seperti itu berkat kerjasama tim. Jadi salah satu kesuksesannya adalah ya target yang pertama disampaikan oleh perusahaan kepada divisi ini untuk membangun organisasi lumayan cukup tercapai begitu ya, mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan sekarang saya di tahun keempat. Orang-orangnya meskipun silih berganti, namun juga tetap ada talenta-talenta yang sangat luar biasa dari media-media lain begitu ya, berpindah ke Tempo, berkolaborasi dengan Tempo dan menciptakan karya-karya baru yang sama sekali berbeda dengan karya-karya yang sebelumnya ada di media sebelumnya. Mungkin salah satunya juga Jihan juga ya. Multimedia berhasil merekrut Jihan dan menjadikan Jihan untuk mewarnai wajah karya-karya video di Tempo. Kemudian ada banyak talk show, program-programnya juga makin banyak begitu. Jadi yang pertama mungkin secara singkat SDM atau manpower itu menjadi satu proses yang patut kita apresiasi. Kemudian yang kedua, mulai dari alat-alat yang belum ada sama sekali, belum memiliki kamera, belum memiliki mikrofon dan juga studio untuk podcast. Saat ini Tempo sudah ada dan lumayan lengkap begitu untuk produksi yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah dari diversifikasi program atau jumlah programnya sendiri begitu. Dulu pada saat-saat awal program video aja itu tuh belum ada sama sekali, Jihan. Program video itu hanya ada photo motion ya, dan lebih kuat di video editingnya begitu. Nah, namun ketika 1 tahun pertama, meskipun saya baru sendiri nih, belum ada produser-produser yang lain, kemudian sudah mulai muncul ada video-video begitu. Nah, sampai sekarang programnya ada 10 program video di weekly atau mingguan begitu. Kemudian video daily yang bentuknya adalah video editing dan photo motion tersebut ada 15 video per hari. Itu sangat bisa mendongkrak traffic dan bisa bersaing dengan kompetitor media lain, media digital lain. Dan juga ada di tahun 2020, maksud saya tahun 2021 begitu ya, terutama ketika mulai pandemi begitu, itu kita Tempo mulai ada live streaming event, kemudian live Instagram yang lebih banyak menggait anak-anak muda dan juga lebih untuk engagement karena banyak orang menonton dari rumah gitu. Betul. Jadi kita bikin live streaming dan yang lainnya. Artinya semua perubahan dari yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada itu betul-betul sebuah kerja keras dan sebuah kesuksesan dari kerja tim. Kemudian tadi Jihan bertanya mengenai kolaborasi apa dan prestasi apa begitu ya Jihan? Wah, betul. Prestasinya banyak banget nih. Salah satunya Harvin tadi. Harvin itu mendapatkan kolaborasi project dari Judith Nielsen Institute, menerima fellowship itu untuk membuat sebuah dokumenter tentang coal dilemma atau dilema batubara, sebuah konflik tentang batubara yang mencemari lingkungan di Indonesia, dan itu mendapatkan pendanaan internasional begitu. Kemudian juga podcast Apa Kata Tempo yang tadi dibuat sama Erdi di awal-awal berdarah-darah sampai itu dibanding kemana-mana dan akhirnya mengudara begitu.
podcast tersebut nangkring di 5 besar podcast Wow. news and politik di Spotify sampai saat Bangga, ini. bangga. Gitu. Belum lagi prestasi-prestasi lain ya yang dicapai sama Bang Bekti dan fotografer-fotografer multimedia begitu yang dapat juara dari pemotretan, kemudian juga mengikuti pameran-pameran bergengsi di internasional maupun nasional. Wow, Begitu. luar biasa banget. Oke, thank you banget Mbak Nana. Merinding nih aku dengernya. Aku nanti akan tanya lagi tapi di segmen selanjutnya Mbak Nana ya. Aku sekarang balik ke Bang Bekti lagi nih. Ini pengen juga kita dengar pengalaman personalnya Bang Bekti gitu ya tentang liputan foto pertama yang Bang Bekti lakukan dalam tugas jurnalistik di Tempo. Mungkin ada cerita-cerita kesan-kesan menarik apa pada saat itu, Bang? Kalau liputan pertama itu mungkin waktu 2001 saya masih magang ya, jadi lebih banyak di foto-foto metropolitan. Jadi kayak foto-foto apa ya, tentang pekerja-pekerja di jalanan kayak gitu. Terus dan memang baru kenal dunia jurnalistik waktu itu masih kuliah kan, jadi masih belajar sama senior-senior yang ada, terus mulai belajar moto-moto demo gitu kan. Terus cuma nggak berjalan lama tuh, 3 bulan saya balik lagi kuliah kan karena selesai kuliah. Akhirnya 2009 lah yang saya mulai benar-benar terjun. Tapi tetap begitu masuk di Tempo 2009 itu saya masih metropolitan, lebih banyak foto-foto demo. Sampai nah yang paling berkesan itu waktu saya diduga teroris. Diduga teroris? Ya, jadi waktu bom Sarinah 2016. Oke. Jadi kan jadi peristiwa itu kejadiannya pagi kan. Jadi saya pagi tuh saya jalan dari jam 6 subuh, sebenarnya saya udah ngedrone ngambil di Sarinah, Kemayoran. Jadi selesai ngedrone saya balik ke Bundaran HI, biasa tempat ngumpul teman-teman foto. Saya ketiduran di situ. Jadi karena pergi pagi kan ngantuk, saya tidur di Bundaran HI. Tiba-tiba dengar suara boom gitu kan. Saya pikir kata teman-teman paling ban busway pecah gitu kan. Nah, nggak lama, nggak nyampe 5 menit itu polisi langsung bilang ada bom di Sarinah. Ya udah. Kebenaran posisinya kan memang dekat dari Bundaran HI, jadi saya lewat belakang karena di depan tuh udah di barikade sama polisi kan, udah di depan HI. Jadi saya muter, ternyata memang udah ada kejadian bom, udah ada ledakan apa, udah ada korban. Mulailah saya muter-muter di sana. Pas saya lagi ganti lensa dari wide ke tele itu, saya nunduk, posisinya ada korban satu ditembak sama teroris tuh. Jadi pas 2 meter di depan saya. Mungkin kalau saya nggak nunduk, saya juga kena tembakan gitu. Nah, jadi karena memang nggak biasa kejadian seperti itu kan, saya kaget kan. Jadi saya langsung lari ke pinggir, ngumpet di pot kembang tuh di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu tembakan masih nyala tuh, dar. Jadi saya langsung motret. Nah, saya pikir sudah selesai ini kan, pemotretan sudah selesai, gambar udah cukup. Saya mau balik ke Bundaran HI. Nah, cuman kalau saya putar lewat belakang itu macet total. Jadi saya lewat Bundaran HI kan kosong, memang dijaga polisi kan. Nah, waktu itu saya masih main motor tuh, Mbak. Motor trail. Masih sering balapan motor kan. Nah, jadi naik motor, saya gas kenceng. Nah, kebetulan saya pakai lensa tele panjang. Saya selempangin ke samping. Jadi saya bawa motor ngebut. Tiba-tiba ada yang nerakin, teroris kabur katanya. Terus kata polisi langsung tembak. Jadi itu langsung, warga yang teriak itu, Bang? Warga yang lihat. Jadi disangkanya dia itu saya bawa senapan AK-47 katanya. Ya, jadi teroris kabur, tembak gitu. Nah, udah. Nah, saya sendiri nggak tahu kalau memang itu diteriakin jadi teroris kan. Saya jalan sampai di Bundaran HI, saya sudah di barikade, udah dijaga. Jadi saya nyamperin polisi malah mundur. Saya mundur, polisi maju. Nih kenapa polisi kayak gitu kan? Udah akhirnya udah saya ngirim gambar di Bundaran HI, nggak lama datang tuh pasukan motor, nanya motor trail hijau ini punya siapa? Punya saya, Pak. Karena memang kamu disangka teroris kata dia. Oh, saya wartawan Tempo nih. Saya semua diperiksa sama dia. Kamera terus laptop saya dicek semuanya, gambarnya ada. Oh iya benar. Dinaikinlah KHT. Itu motor trail hijau wartawan Tempo, bukan teroris kata dia gitu. Nah, cuma terlanjur sudah disebar ke intel-intel yang nggak pakai HT. Jadi yang nggak pakai hati itu tetap nyari saya. Nah, udah akhirnya saya mulai diem, terus akhirnya udah saya pulang dulu ke rumah, ganti motor Mio. Setelah itu saya balik lagi ke lokasi, saya motret lagi, tapi saya nelpon kantor. Ini saya dituduh teroris nih gitu. Oh yaudah nanti diurus kata dia. Nah, nggak lama dibikin laporan ke BIN, ke Bareskrim, ke TNI, ke Polda kalau
ya itu wartawan Tempo, bukan teroris. Nah, 1 minggu kemudian baru clear tuh kalau itu memang benar-benar wartawan Tempo bukan teroris. Jadi Sumpah yang itu paling sampai jelas 1 minggu tuh ya Bang ya? 1 minggu itu masih deg-degan, masih dicari-cari Oh, gitu. Jadi oke. ya yang paling berkesan itu. Gila itu aduh dengernya aja seru banget Bang. Tapi Iya. kan yang dilakukan oleh Tempo untuk melindungi salah satu asetnya begitu ya karyawannya apalagi tadi? Apa aja? Pada saat Eh, terjadi itu gitu. Kalau untuk melindungi kerja lapangan sih Tempo cepet ya, karena ketika saya bikin laporan saya dituduh teroris, dia langsung bikin tim untuk mengklirkan semua ke instansi-instansi terkait gitu. Jadi menjaga asetnya sendiri, aset fotografernya juga. Setelah itu juga kan saya disuruh pulang, istirahat aja dulu gitu. Cuman saya pikir karena memang peristiwanya bagus, ya saya tetap lanjut motret gitu. Sampai selesai. Bahkan setelah dituduh itu masih tetap melanjutkan tugas Iya, saya motret tetap gitu ya? balik lagi ke lokasi bom, saya tetap motret segala macam udah sampai selesai bom peristiwa kelar, saya baru pulang ke rumah kayak gitu. Karena memang ada tanggung jawab saya sebagai fotografer jurnalistik dan memang jiwanya memang suka di jurnalistik aja. Suka di jurnalistik Iya, meskipun ada banyak resiko, salah satunya tadi ya Bang? salah satunya itu. Aduh, seru banget ceritanya, luar biasa. Oke, Bang Bekti, thank you ceritanya. Aku akan geser lagi ke Bang Harvin yang barangkali juga punya cerita seru seperti Bang Bekti ya, yang bikin merinding nih hari ini aku. Nah, Bang Harvin, itu tadi ya, Tempo kan memang tersorot dengan liputan-liputan investigasinya gitu. Tapi harus ada pergeseran nih, jadi meraciknya sekarang dalam versi audio visual gitu ya. Tadi ada banyak tantangannya. Nah, mungkin juga punya pengalaman khusus yang tidak kalah menarik selama proses pengambilan gambar, pengambilan ya produksi video di investigasi, Bang. Ya, banyak sih pengalaman sebenarnya di Tempo yang sudah digarap dan sudah tayang ya. Salah satunya mungkin bisa di-insert nih. Di-insert yang ini yang soal benur. Investigasi nelayan penyelundup benur. Nah, sambil ngobrol sambil insert aja nggak apa-apa. Jadi pada saat itu kita Tempo mendatangi salah satu kecamatan kalau nggak salah, kecamatan atau desa namanya Labangka Kabupaten Sumbawa. Di sana kami mendapatkan informasi bahwa ada banyak nelayan yang beralih profesi menjadi penyelundup benur. Ini follow up dari pemberitaan dari penangkapan Menteri Edi Prabowo ya, mantan Menteri KKP waktu itu ditangkap oleh KPK. Jadi kami Tempo melakukan penelusuran seperti apa sih kondisi di lapangan. Nah, ini pula yang ke depan ya video-video investigasi Tempo ini akan seperti ini terus gitu. Kita akan melakukan reportase di lapangan yang lebih kuat, menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan secara visual. Karena kan selama ini kita lihat Tempo itu kan menggambarkannya berupa tulisan gitu kan. Betul. Dengan rencana kita ke depan gitu, kita akan menggambarkan reportase secara visual. Nah, seperti ini gitu. Jadi kita mendatangi waktu itu Kampung Layan. Kalau nggak salah saya itu harus bermalam di sana, Jihan. Dan di sana tidak menginap di hotel atau di mana, benar-benar nginap di perjalanan aja, di perjalanan gitu kan. Jadi menelusuri desa-desa itu, tanya sana sini, akhirnya dapat salah satu perkampungan nelayan gitu, dan ternyata benar gitu di sana lokasi tempat para nelayan penangkap benur dan mereka menyelundupkan benur itu keluar Sumbawa karena itu kan lokasi di Sumbawa ya. Nah, tentunya nanti akan diproses kan untuk mungkin nanti langsung di ekspor mungkin atau gimana kita tahu. Tapi intinya benur-benur itulah yang nantinya akan diselundupkan lah gitu. Nah, itu prosesnya luar biasa. Kita melakukan penelusuran, mendatangi kampung ke kampung gitu kan, dan akhirnya memang sangat sulit ya ketika kita melakukan reportase visual ya. Itu sulitnya itu adalah meyakinkan warga atau meyakinkan orang untuk supaya mereka itu bisa memahami tujuan kita. Kan nggak semua ya, karena orang takut di gambar takut itu ini ada apa gitu. Apalagi pada saat itu kondisinya memang sedang ramai kan, isu soal benur gitu kan. Nah, itu proses seperti itu. Satu lagi ada soal ini misalnya yang lagi ramai kemarin lah Mandalika, sirkuit Mandalika. Kebetulan kami tim Tempo sempat melakukan reportase
bagaimana melihat kondisi masyarakat yang memang memilih bertahan di area lokasi sirkuit Mandalika. Pada saat itu saya melakukan reportase ke lokasi dan melakukan apa ya, menerobos pembangunan sirkuit yang memang pada saat itu sangat susah dan memang banyak orang yang tidak bisa masuk, tapi karena kebetulan waktu itu saya diajak oleh salah satu warga yang memang memilih bertahan, kan, namanya si Bawai gitu kan, dan pada situ saya memasuki kawasan sirkuit Mandalika, dan memang saat itu juga tengah ada proses penggantian rugi. Nah, di situ ada momen menarik gitu loh. Ada dua momen menarik. Yang pertama adalah bagaimana saya diajak oleh si Bawai ini, oleh warga yang memilih bertahan, itu melihat kondisi tanahnya yang sudah dibangun area sirkuit gitu kan. Yang kedua ada nanti visualnya itu ada bagaimana saya itu diintimidasi oleh warga yang mengusir, nggak boleh ada peliputan, nggak boleh, sempat ada gesekan gitu kan. Nah, itu reportase video itu seperti itulah yang nanti ke depan akan kita kuatkan gitu, akan kita kuatkan. Baik. Keunggulan dari liputan investigasi Tempo gitu kan, seperti yang kita sudah sering baca di tulisan itu adalah kuatnya reportase. Nah, inilah yang nanti akan kita kuatkan di visualnya, sehingga nanti liputan investigasi video Tempo itu akan kuat di reportase visualnya gitu. Ke depan akan seperti itu ya. Baik. Ini jadi ciri khasnya begitu ya, akan mengedepankan reportase ke lapangan untuk itu tadi penelusuran begitu ya Bang ya. Harus. Kita harus punya pembeda, karena di yang kita lihat mungkin kompetitor lain itu media-media lain belum banyak yang bisa mengekspos banyak gitu kan kondisi TKP, kondisi realita di lokasi di lapangan yang lebih faktual, lebih eksklusif gitu loh. Nah, ke depan liputan video investigasi Tempo akan hadir dengan menghadirkan ya fakta berupa visual yang kita dapatkan eksklusif gitu. Seperti itu ya. Oke, baik. Tapi sejauh ini ya Bang, sudah dilakukan dan sudah beberapa video tayang, bagaimana sih sambutan dari penonton? Mungkin mereka seberapa menikmati video-video yang wah kan eksklusif tuh tadi, penelusuran nggak di tempat lain ada tapi di Tempo ada gitu. Gimana sih penonton? Ya sambutannya bagus ya, positif. Tapi kan kita mempunyai kendala karena mungkin jumlah subscriber kita masih belum banyak seperti media lain gitu kan. Jadi kita akan terus berusaha meningkatkan subscriber, follower gitu kan, supaya nanti bisa berdampak dan punya impact gitu loh. Ya liputan-liputan itu punya dampak lah gitu loh, punya dampak kuat. Dari hasil liputan reportase visual itu ternyata ada dampak, entah itu kepada masyarakat sekitar atau kepada kebijakan pemerintah. Tapi yang selama ini yang dilakukan oleh Tempo kan sebenarnya sudah banyak ya yang berdampak. Liputan investigasi dampaknya ada gitu kan, entah itu dari kebijakan pemerintahnya atau mungkin dari dampak dari narasumber di lapangan itu yang mungkin terbantu gitu kan, atau dan lain-lain sebagainya gitu. Intinya kita berharap bahwa liputan video nanti gitu akan kuat di reportase visual di lapangan. Itu yang pertama. Kedua, ada dampak dari kita berdampak positif tentunya. Ada perubahan, ada evaluasi gitu. Seperti itu, Jihan. Baik, luar biasa banget, menarik banget. Thank you ceritanya ya, Bang Harpin. Aku akan geser lagi ke Bli Erdi nih sekarang. Bli, ngomongin soal produksi podcast gitu ya. Ini benar atau enggak nih bahwa produksi podcast itu juga melibatkan teman-teman dari kanal-kanal lain ya atau outlet-outlet lain. Nah itu seberapa sih sulitnya atau ada tantangan apa yang ditemui ketika mengajak mereka yang mungkin terbiasa dengan basis cetak kemudian harus bergabung di produksi podcast ini? Nah, itu menariknya sebenarnya Jian. Jadi di Tempo sendiri, sebelum ada podcast Tempo itu teman-teman redaksi sebenarnya sudah sering mendengarkan podcast, tapi podcastnya podcast luar ya, dari podcast jurnalis juga. Kemudian yang bikin, jadi ketika kita untuk produksi secara teknis paling ribetnya hanya di teknisnya begitu. Tapi terasa lebih ringan bebannya dibanding dengan tim video misalnya, ketika berkolaborasi dengan tim redaksi, karena secara teknis podcast lebih sederhana cara produksinya kan. Dan yang paling digarisbawahi adalah podcast tidak harus on cam gitu. Dan ternyata mereka
menyambut baik karena ya wajah mereka nggak harus kelihatan ketika tampil gitu, ketika kita ajak rekaman begitu. Jadi secara teknis pun tidak, ya paling cuma seminggu 2 minggu, setelah itu mereka sudah langsung terbiasa karena teknisnya cukup sederhana sih begitu. Oke, nggak sesulit video ya. Dan kebetulan ya itulah yang menyebabkan akhirnya dari satu podcast Emdo tadi yang Apa Kata Tempo tadi seperti yang dibilang Nana, akhirnya muncul podcast-podcast lain yang ternyata memungkinkan untuk kita produksi gitu. Dan sambutannya kalau di awal dulu memang Apa Kata Tempo itu di luar dugaan kita sih sebenarnya gitu. Meskipun itu sudah diperhitungkan juga ya dari segi pemilihan thumbnail-nya, dari segi cara bertuturnya nanti gitu, kemudian target audiensnya gitu. Kita dulu awalnya nargetin hanya di 22 sampai 27 tahun gitu. Tapi ternyata begitu kita launching Apa Kata Tempo, ternyata muncul di 18 tahun gitu sampai 22 gitu, dan dia sempat tertinggi gitu. Dia hampir 30% itu yang dengerin Apa Kata Tempo malah anak-anak muda ini. Jadi makanya ini ada apa ya dengan pendengar di teman-teman di podcast gitu. Dan ternyata memang anak muda gitu. Dan dulu sih memang sempat masuk di top 5 ya chart untuk news and politik. Tapi belakangan sepertinya ada perubahan chart juga gitu. Tapi kita masih sering warawiri di top episode sih. Terutama kita punya podcast baru nih, Dian. Jadi umurnya baru kurang lebih sekitar 3 bulan gitu. Namanya Berita Utama Koran Tempo. Itu memang untuk straight news-nya diambil dari outletnya koran gitu. Kemudian kalau Apa Kata Tempo itu dari editorial, bisa diambil dari editorial majalah Tempo, kemudian Koran Tempo, terus tempo.co gitu. Satu lagi adalah Celetuk Bahasa Tempo. Itu sebenarnya segmen juga yang sangat unik, di Indonesia belum ada gitu, tapi kita bersikeras untuk bikin itu dan lagi sedang menggodok idenya lagi supaya lebih ramah ke pendengar lah ya. Oke, berarti sekarang ada 3 produk itu ya, Bang ya? Iya, 3 produk plus 1 lagi ada. Jadi kita itu salah satu yang mempromosikan text to speech ya, fasilitas text to speech. Jadi kita ada audiobook. Satu lagi itu ada audiobook, itu yang jadi 3 podcast dan 1 audiobook. Cuma audiobooknya itu baru bisa diakses untuk outlet koran. Gitu. Kedepannya sih di beberapa outlet lain juga dilengkapi gitu. Tapi kita lagi sedang menghitung cara produksinya, kemudian efisiensinya seperti apa nanti efeknya gitu sih. Ya. Wow, semangat untuk mewujudkan segala macam program ini ya. Oke, tapi sebenarnya sebelum ini ya, kita mungkin belum se-excited seperti Bang ini ya, Bekti gitu, atau misalnya Harvin gitu, dia investigasi ke lapangan dan liputannya serem-serem gitu ya. Di podcast mungkin belum, karena apa? Karena podcast belum punya podcast investigasi. Podcast investigasi, tapi mudah-mudahan ke depan ada, Bang, luar biasa. Semoga semangat. Target besar itu ke depannya, Tempo harus punya podcast investigasi. Oke, video siap kolaps. Oke, siap. Thank you, Bliardi ceritanya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, karena saja berikut Ngopi Sore Ngobrol Inspirasi. Sore-sore akan segera kembali untuk kamu.
Ya, Sobat Tempo, kita kembali lagi di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Di segmen terakhir nih ya, kita akan masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Nana, kemudian ada Bang Bekti, Bang Harpin, dan juga ada Bli Erdi gitu. Aku akan kembali lagi ke Mbak Nana, yang mungkin nggak kalah gitu ya, pengen cerita juga tentang pengalaman serunya di multimedia gitu. Kira-kira punya cerita apa nih Mbak Nana? Iya, Jihan. Iya, tadi dengar teman-teman pada semuanya punya Pengalaman unik pengalaman dan menarik unik begitu ya. Nah, kalau saya pengalaman unik di Tempo adalah pertama kali masuk ke Tempo 2018 itu langsung harus bikin liputan edisi khusus. Jadi kalau di Tempo itu ada liputan edisi khusus yang selalu di sini Tempo itu kekuatannya adalah kolaborasi dengan redaksi ya, majalah maupun koran Tempo. Begitu ada edisi khusus Kopi Nusantara waktu itu. Dan edisi khusus Tempo itu kan sangat mendalam, unik, dan juga narasumber-narasumbernya pun tidak overexpose begitu ya, dan syarat akan data. Dan itu tantangannya adalah pada saat itu 1 minggu pertama baru saya masuk, udah langsung harus coba sekalian buat dummy tapi tayang begitu ya. Itu harus bikin edisi khusus Kopi yang pada saat itu cuman ada 1 kameramen namanya Ridian yang saat ini juga masih ada di Tempo. Saya cuma berdua sama dia bikin 3 package tentang edisi khusus. Dan juga tantangan yang lainnya di awal-awal karena belum ada Jihan, belum ada Harvin dan yang lainnya. Jadi betul-betul semua programnya itu hanya tim yang terbatas, dan tantangannya lagi adalah saya harus on cam. Jadi tapi aku nonton loh yang Kopi itu berbeda dengan Jihan yang memang udah sering ada di depan layar begitu ya. Di Tempo itu karena waktu itu belum ada teman-teman yang lainnya seperti Jihan, itu akhirnya saya harus turun ke lapangan sendiri dan kemudian berkolaborasi dengan redaksi di setiap edisi. Itu kekuatannya memang bagus banget karena datanya disupport banget sama redaksi. Dan mungkin ini contoh-contoh pionir karya-karya awal yang ada di Tempo, yang pada saat itu kita pengen memperlihatkan nih waktu itu manpower-nya sangat terbatas, tapi kita bisa bikin. Apalagi kalau sekarang mungkin bisa dilihat video-video atau program-program di awal-awal yang penuh dengan tantangan itu. Sambil kita tonton nih ya, bisa kita putar ya. Di dunia, Indonesia adalah negara penghasil kopi terbesar keempat setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Kekayaan alam yang khas di setiap daerah membuat cita rasa kopi beragam. Setidaknya ada 100 varietas kopi Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Mulai dari kopi Gayo di Aceh, kopi Solok di Sumatera Barat, hingga kopi Wamena di Papua. Setelah menghilang selama puluhan tahun, kopi Arabica Indonesia dapat kembali dinikmati dunia. Produksi Arabica selama 10 tahun terakhir terus meningkat, meskipun masih jauh di bawah Robusta. Selain karena permintaan dunia, ini juga disebabkan oleh antusiasnya orang Indonesia minum kopi. Pertumbuhan konsumsinya rata-rata mencapai 6% per tahun. Selamat datang di indonesiana.id. Ini adalah perkembangan termutakhir dari indonesiana.tempo.co. Anda bisa berpartisipasi dengan mengirimkan tulisan opini hingga karya-karya lainnya di sini. Moda transportasi untuk mencapai ke area yang kita mau makan siang, udah jam segini kita udah lapar. Dan saya akan mencoba moda transportasi LRT yang saat ini masih masa uji coba sampai tanggal 21 Juni. Sedangkan rekan saya Nurul, saya akan mencoba taksi online untuk menuju ke Arion. Kemudian Dika, saya akan nyoba ojek online. Bu, nah ini kalau lokasi yang dekat dengan pembuangan yang lama itu juga terkena abrasi, itu bisa diceritakan Bu? Iya, ini abrasi ini kan ya sebetulnya kalau nggak salah ini ya, kalau saya pernah dengar itu kan ya karena
bukan hanya dari Bersama dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Selamat siang Pak Nasir. Selamat siang Mbak Nana. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Ya, bagaimana ini kan aktivitas dan juga banyak sekali pameran serta kegiatan ilmiah di Arteknas. Ya. Gimana Pak, semakin optimistis? Saya rasanya sangat optimis. Wow, saksi perjalanan ya itu video-video itu ya. Ya, itu jadi dia. kalau dilihat memang sesuatu hal pada saat awalnya tidak mungkin. Waduh, gimana? Saya cuma punya satu VJ loh pada saat itu, Ridian, dan masih proses rekrutmen VJ-VJ yang lain begitu. Tapi harus membuat program untuk mulai testing begitu ya, A/B testing, audience testing dan yang lain-lain, dan program-program itulah yang menjadi cikal bakal berkembangnya program-program yang sekarang. Dan alhamdulillah sekarang timnya sudah bertambah, sudah ada Jihan, sudah ada Harvin, dan programnya sekarang ada 10 program, dan yang paling penting saya tidak perlu on cam lagi. Tapi tadi itu bukti nyata masa mudanya Mbak Nana ya, berarti video-videonya. Aduh, berarti sekarang udah nggak muda nih. Aduh. Oke. Tapi by the way Mbak Nana, strategi apa aja sih yang kemudian disiapkan gitu ya oleh teman-teman divisi multimedia Mbak Nana dan juga tim gitu untuk bersaing di era digital saat ini yang makin hari tuh perkembangannya tuh cepet banget. Apa nih strateginya Muhammad? Iya, betul sekali Jihan, tadi mengenai strategi yang menghadapi perkembangan yang sangat cepat begitu ya. Itu pertama-tama dari sisi konten sendiri, kita di redaksi itu menguatkan kerjasama ataupun teamwork dengan tim redaksi. Jadi tim multimedia memang menjadi bagian dari tim redaksi, namun ada redaksi-redaksi yang lain seperti Kanal Nasional, Metropolitan, Ekonomi dan Bisnis, dan kita hebatnya tuh ada tiga media ya, Tempo.co, Koran Tempo, dan Majalah Tempo, untuk menjawab strategi tentang produk untuk 3 outlet tersebut dan juga menjangkau audiens muda supaya menggantikan readers ataupun pembaca-pembaca yang lama atau baby boomers itu. Kita harus tidak bisa berjalan sendiri, multimedia bekerja sendiri dengan keterbatasan manpower. Maka strateginya adalah harus bekerja bersama dengan redaksi supaya mereka juga bisa menjadi awak liputan multimedia dalam tanda kutip begitu. Misalnya ketika liputan edisi khusus ataupun long form gitu ya, itu redaksilah yang menjadi pembuat konten dan tim multimedia menjadi storyteller secara visual begitu, baik dari sisi produsernya maupun juga kameramen dan editingnya, itu memperkuat dari sisi storytelling visual. Namun kontennya betul-betul benar-benar gandeng bareng, jalan bareng sama redaksi. Oleh sebab itu paket-paket liputan khusus kita tidak kalah dengan paket-paket liputan media televisi ternama begitu, karena kontennya sangat kuat, kemudian redaksinya juga merupakan jurnalis-jurnalis senior begitu yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus engage banget sama tim social media atau tim audience development. Jadi multimedia dan tim audience development itu adalah 2 divisi yang tidak bisa terpisahkan. Ada satu lagi divisi Tempo Media Lab juga yang berkaitan dengan banyak sekali interaktif, grafis dan yang lainnya. Kita harus sering-sering ngecek data, kemudian target audiensnya harus jelas gitu, karena itu tadi balik lagi ke pembaca di Indonesia digital itu digital native, dan persaingannya kalau di digital itu anak-anak Gen Z dan anak milenial itu kayak gimana habits-nya, itu kita ada datanya gitu loh Jihan. Dan jadi semua liputan-liputannya tim multimedia itu berbasis dari data. Kita mau main isu apa, nanti kita lihat apa yang lagi trending, kemudian juga kira-kira target audiensnya mau bagaimana, termasuk
ketika misalnya lagi bikin program gitu ya, programnya Harvin, target audiensnya beda pasti dengan program yang opini Tempo misalnya yang menghadirkan pemimpin-pemimpin redaksi untuk menyampaikan editorialnya. Seperti itu. Kemudian strategi selanjutnya adalah memperkaya variasi-variasi program untuk YouTube, dan juga yang paling penting target jangka panjang adalah video-video itu bisa memberikan dampak untuk subscribers Tempo Digital. Begitu, Jihan. Luar biasa banget. Aduh, semoga cita-citanya tercapai semua. Mari kita berpegang erat. Yeay. Oke, thank you. Thank you banget ya Mbak Nana. Aku geser lagi ke Bang Bekti nih. Kalau tadi Mbak Nana sudah menunjukkan kan bukti-bukti nyatanya waktu dia pertama kali di Tempo gitu ya. Kalau dari Bang Bekti sendiri mungkin boleh dong sharing tentang siapa fotografer favorit Bang Bekti. Entah dia fotografer lokal atau internasional ya. Mungkin ada yang sosok diidolakan banget gitu. Siapa sih Bang? Halo Bang Bek, aku belum bisa mendengar suaranya. Halo? Halo, cek. Ya. Cek, mantap. Sorry Mbak. Ya kalau fotografer idola lokal, mungkin Oscar Matullah ya, karena dia salah satu mentor saya waktu saya di workshop di galeri jurnalistik Antara ya. Jadi dia memang karya-karyanya udah mendunia lah ya. Saya belajar banyak dari Bang Oscar, ngelihat angle-angle-nya seperti apa, terus momen-momen foto seperti apa. Banyak belajar dari Bang Oscar. Kalau luar negeri, John Steinmeyer itu mentor saya juga waktu saya di workshop di Permata Jurnalis Grand ya. Jadi saya belajar tentang foto-foto luar tuh dari dia. Jadi gimana fotografer jurnalistik luar mengambil gambar seperti apa, terus teknik-tekniknya seperti apa, terus komposisi segala macam itu belajar dari dia. Mereka ini emang ilhami karya-karya juga ya. Wow. Nah, Bang Bek, kalau boleh milih nih satu aja ya, satu foto favorit sepanjang karir Bang Bekti di Tempo, kira-kira yang mana? Terus kenapa dipilih itu? Ada cerita apa? Cerita khusus apa yang istimewa di balik foto itu? Kalau foto favorit sebenarnya foto-foto yang juara lomba, Mbak. Yang paling punya kesan mungkin. Ya, kalau yang paling punya kesan sebenarnya waktu foto ada saya di insert tadi itu foto yang lagi tidur di ruang istana itu, yang di background belakangnya tuh ada foto-foto presiden. Ini dia. Oh. Jadi ini ajudan-ajudan yang lagi tidur di ruang wartawan istana, Mbak. Jadi tujuannya saya sebenarnya waktu itu memotret untuk menggambarkan bahwa kerja ajudan itu berat gitu loh. Jadi saking beratnya dia untuk istirahat, untuk tidur aja dia nggak bisa. Jadi di sela-sela menteri-menteri itu lagi rapat terbatas dengan presiden, dia menyematkan tidur gitu loh. Nah, cuman saya juga nggak tahu, setelah saya foto, saya bikin caption, keterangan, saya kirim ke kantor, ternyata dimuat di 1000 kata majalah. Jadi saya motret itu kalau nggak salah hari Jumat, Senin dimuat. Nah, pas Senin saya balik ke istana itu ajudan-ajudan itu teman-temannya pada ngumpul. Ini dia fotografernya nih, katanya fotografer Tempo kata dia. Ini dia orangnya gitu ya. Iya, gara-gara kamu nih katanya, teman-teman saya dimutasi katanya. Jadi ternyata pimpinan-pimpinan mereka marah gitu loh, karena mereka tertidur saat bertugas gitu. Tapi kan tujuan saya sebenarnya akhirnya saya jelaskan bahwa tujuan saya itu sebenarnya menggambarkan bahwa kerja ajudan itu berat, saya bilang gitu kan. Dia saking beratnya dia nggak bisa untuk tidur gitu. Jadi dia menyempatkan tidur di saat para menteri lagi rapat, mereka tidur gitu. Nah, akhirnya udah sempet ribut, terus didamain sama salah satu orang birokes di istana. Oh iya, udah nih tujuannya seperti ini kayak gitu. Cuman terlanjur udah dimutasi teman-temannya di beberapa daerah setelah kejadian itu kayak gitu. Oke, ternyata dari satu foto aja punya satu foto jadi efeknya panjang. Iya, dampaknya banyak gitu. Dampaknya banyak. Oke, baik. Nah, menurut Bang Bekti nih ya, sekarang nih kan semakin banyak orang yang bisa dengan mudah punya kamera, bisa dengan mudah belajar memotret gitu. Apa sih yang kemudian membedakan antara seorang jurnalis foto gitu dengan citizen jurnalis? Kalau citizen jurnalis kan dia lebih kepada mengejar kecepatan ya, ketika kita nggak bawa handphone, ada kebakaran di foto, ada
kecelakaan di foto, ada peristiwa apa di foto. Tapi berbeda dengan foto jurnalis, mereka lebih dalam, lebih apa, nggak sekedar cepat aja, tapi lebih fakta-faktanya lebih jelas, lebih mengutamakan apa 5W 1H, terus kedalaman beritanya juga lebih dalam kayak gitu. Perbedaannya cuma itu aja sih. Oke. Baik. Thank you Bang Bekti. Aku geser lagi ke Bang Harvin ya sekarang. Bang Harvin, target dari video investigasi dari waktu ke waktu atau di masa mendatang kira-kira apa saja sih? Ya Jian, kita sampai saat ini terus bekerja untuk menghasilkan tentunya liputan-liputan investigasi video yang berkualitas ya. Kita sudah punya program di balik Berita Tempo. Itu ada di platform YouTube ya. Di balik Berita Tempo ini dia akan menggambarkan bagaimana liputan-liputan tulisan investigasi majalah Tempo atau koran Tempo kita visualkan, gitu kan? Kita visualkan dalam bentuk liputan video. Jadi ke depan di balik Berita Tempo inilah yang akan menjadi kekuatan konten video Tempo. Beberapa episode sudah saat ini sedang kita kerjakan gitu kan. Nanti ditunggu saja gitu kan yang seperti apa sih gambaran liputan-liputan video Tempo gitu kan. Kita akan hadirkan kepada masyarakat gitu kan supaya bisa melihat gitu kan dan benar-benar membuka mata kondisi fakta di lapangan gitu kan. Selain itu juga kita punya film dokumenter nih Jian. Ini juga biasa nih Jian. Ini harus dinanti ya. Wajib ditonton ya Bang. Ya, film dokumenter Tempo. Tentunya pasti dengan topik-topik yang berani gitu kan. Keren, investigatif gitu kan. Jadi ya ditunggu saja dan dalam kesempatan ini juga saya meminta kepada pemirsa yang nonton, masyarakat semuanya gitu jangan lupa di-subscribe ya. Kita punya channel YouTube Tempo Media. Terus jangan lupa juga berlangganan koran Tempo karena di koran Tempo itu ada kanal video. Terus jangan lupa juga berlangganan majalah Tempo. Ada kanal video gitu kan. Nah, nanti saksikan video-video investigatif, in-depth reportingnya Tempo di kanal video majalah Tempo, kanal video koran Tempo, dan tentu saja platform media sosialnya Tempo, khususnya channel YouTube Tempo Media. Saya minta tolong di-subscribe dan berlangganan supaya kami tim liputan video Tempo bisa terus termotivasi dan semangat terus berkarya gitu untuk menghadirkan liputan-liputan jurnalistik yang berkualitas tentunya. Luar biasa banget. Thank you Bang Harvin. Ini benar nih, tolong dicatat ya pemirsa, jangan lupa untuk berlangganan. Jangan cuma baca tapi juga nonton video-video yang sudah kita buat. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak bagi. Tapi ini yang harus dinanti itu Jan, film dokumenter Tempo yang kapan sih Bang, kapan? Nantilah tunggu, pokoknya luar biasa lah pokoknya. Mungkin akan membuat ini terpesona. Wow, baik. Ditunggu nanti saja. Kita coba di spill ya kalau sudah siap tayang gitu kan, biar penonton ikut. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat lah ya kita akan hadirkan film dokumenter Tempo gitu kan. Seperti apa sih gitu. Saksikan terus. Mudah-mudahan lancar produksinya ya. Thank you Bang Harvin. Aku terakhir ke Beli RD lagi yang mungkin juga bisa cerita soal strategi yang sudah disiapkan oleh teman-teman podcast untuk kedepannya gitu ya. Barangkali ada lebih banyak kolaborasi atau lebih banyak program lagi atau gimana tuh Bang? Iya, jadi kalau di tahun-tahun pertama ini sebenarnya mungkin baru berjalan 2 tahunan lah ya podcast Tempo. Di tahun-tahun pertama ya kita memang punya gambaran besarnya. Tahun pertama itu kita ingin bangun brand awareness dulu gitu bahwa Tempo itu punya podcast kita. Itu memang susah banget lah ya. Apalagi kita awalnya memang belum punya sama sekali platformnya ataupun kanalnya khusus sehingga akhirnya muncullah dibuatkan kanal sendiri gitu misalnya podcast.tempo.co gitu. Tapi pendengar kita sebenarnya lebih banyak dari Spotify, Apple Podcast, Google Podcast gitu kan. Di tahap selanjutnya setelah Bandwares kita pelan-pelan untuk ngembangin program dan kualitas sih dari kontennya karena Tempo itu kan punya identitas sendiri lah ya yang coba kita nggak lepas dari itu gitu. Jadi ada mungkin kita bisa bilang pakem mungkin gitu. Jadi Tempo itu orangnya bebas, independen gitu dan juga
merdeka, egaliter, benar-benar. Dan ketika yang bikin menyenangkan ketika produksi podcast Tempo itu adalah itu gitu. Kita benar-benar tidak dibatasi oleh manajemen, kemudian dari direksi sekalipun gitu untuk di drive itu. Ini kontennya nggak boleh yang bikin yang kayak gini gitu. Enggak, kita benar-benar dibebasin dan itu kita benar-benar tampil apa adanya di podcast Tempo. Dan orang mungkin nggak tahu bahwa orang-orang Tempo itu sebenarnya lucu-lucu gitu. Lucu-lucu gemesin ya. Dan ke depan sih kita lagi nyiapin sebenarnya sudah dicoba dari awal ya untuk project kolaborasi dan ke depan akan lebih banyak kolaborasi dan menariknya sejak pandemi kemarin dengan sistem online yang sekarang dukungan untuk produksi podcast kita bisa berkolaborasi tidak hanya dengan sesama podcaster tapi juga para pendengar. Kita pernah kolaborasi dengan pendengar kita di Inggris, kemudian ada juga dari beberapa negara lain juga ada gitu dan itu cukup menyenangkan sih benar-benar bahwa ternyata podcast kita dengerin sampai segitunya ya. Itu kelebihan media online tuh di situ, Jihan. Menarik. Oke. Nah, tapi tahun ini spill dulu Bang, bakalan ada program baru nggak sih? Gimana? Itu tadi ya, ide besarnya sebenarnya kita menghasilkan program investigasi ya, podcast investigasi karena cara bertuturnya Tempo tuh kan punya khas tersendiri kalau baca majalah Tempo, koran Tempo gitu. Itu yang masih digodok banget gimana caranya menuturkan dalam bentuk audio dan itu memang perlu diskusi yang lebih panjang lagi dan kita masih membuka peluang untuk berkolaborasi dengan para podcaster atau produsen konten audio dimanapun gitu untuk berkolaborasi dengan kita gitu. Jadi silakan aja, kita benar-benar sangat terbuka untuk membuka diskusi untuk produksi itu. Nanti bisa email langsung ke podcast@tempo.co.id atau kontak langsung DM Instagram juga bisa. Pasti langsung kita sangat senang gitu menyambut kolaborasi ke depan gitu. Mungkin ada yang udah saya jago nih bikin audio investigatif, ayo dong kolaborasi. Kita sangat terbuka sih. Mantap, ditunggu nih ya para pendengar setiap podcastnya Tempo gitu ya untuk collabs gitu. Baik. Thank you banget Bli Erdi. Dan sekarang kita sudah sampai di penghujung diskusi. Tapi sebelum ditutup, aku pengen banget mendengar dari masing-masing narasumber hari ini. Ada Mbak Nana, kemudian Bang Bekti, Bang Harvin, dan juga Bli Erdi gitu. Closing statement, tapi aku minta 3 kata aja harapan untuk multimedia kedepannya seperti apa. Aku mulai dari Mbak Nana dulu. Silakan Mbak, 3 kata aja. Semoga multimedia bisa semakin meningkatkan kolaborasi, program yang lebih berwarna, dan juga lebih banyak pembaca ataupun pelanggan yang menikmati karya-karya multimedia. Wih, thank you banget Mbak Nana. Oke, antrian selanjutnya Bang Bekti, silakan 3 kata juga. Halo. Ya, multimedia kedepannya bisa lebih selalu akurat, terbaik dan tercepat. Selalu akurat, terbaik dan tercepat. Mantap, Bang Bekti. Lanjut, Bang Harvin. Investigatif, mendalam, dan fakta. Jadi yakinlah pokoknya liputan visualnya Tempo ke depan itu akan lebih investigatif, lebih mendalam lagi, dan tentunya akan menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Mantap. Oke. Terakhir, Bli Erdi, jangan mau kalah. Independen, kreatif, dan berkualitas. Independen, kreatif, kualitas. Boleh dong, silakan. Dan lucu. Luar biasa. Itu marwahnya podcast Tempo tuh itu lucu. Gitu ya? Harus lucu, iya. Kalau nggak bisa lucu nggak boleh di podcast Tempo. Baru tahu aku ya. Tepuk tangan virtual meriah bareng dulu kita. Yeay. Kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dalam diskusi hari ini. Ada Mbak Nana, ada Bang Bekti, Bang Harvin, dan juga Bli Erdi. Terima kasih atas waktunya dan juga ngobrol-ngobrol serunya hari ini dan juga cerita-cerita yang wow, aku baru dengar nih hari ini. Mantap banget kalian ya. Dan juga untuk Sobat Tempo semuanya, sampai di sini kami temani kalian. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi website Tempo Media Group di www.tempo.co, serta baca selalu majalah Tempo setiap pekan dan juga koran Tempo Digital setiap harinya. Jangan lupa versi digitalnya juga bisa di-download di App Store atau Play Store Tempo Media untuk mencari informasi berita terupdate serta acara-acara Tempo selanjutnya. Akhir kata, saya Dewi Jihan beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa di episode selanjutnya dan
Salam sehat. Salam Yeay, sehat. thank you guys multimedia.